record dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali secara tatap maya dalam tayangan edukasi Go Smart Gorontalo Semangat Belajar Teknologi yang malam hari ini masuk pada edisi 19. Dan kami berdoa semoga yang sakit bisa segera sembuh dan menjauhkan kita semua dari virus COVID-19 ini. Bapak Ibu partisipan, webinar kali ini kami mengangkat topik pendidikan karakter. Bentar saya share screen dulu. Kami ulang. Webinar kali ini kami mengangkat topik pendidikan karakter, tepatnya pendidikan karakter anak melalui pencak silat. Yang hadir sebagai narasumber adalah Bapak Eki Aristanto Puluh. Beliau merupakan PTPL PMP Gorontalo, juga selaku Ketua Umum Pencak Silat, yang saya izin membacakan kurikulum kita beliau. Lengkap beliau adalah Bapak Eki Arsitanto Pepuno SEMM, yang lahir di Ampana tanggal 16 April 1970, Sulawesi Tengah. Ya, ini beliau terangkat menjadi PNS ini 2003 bulan 12. Ya, pangkat golongan sekarang adalah pembina golongan 4A, jabatan struktural, dan pengalaman beliau di 2008 sampai 2016 adalah sebagai Kasubag Umum LPMP Gorontalo, dan 2016 sampai dengan 2020 sampai dengan sekarang ya, mungkin masih menjabat sebagai Kasih Sistem Informasi LPMP Gorontalo. Jabatan fungsional beliau pengembang teknologi pembelajaran ahli muda 2020, dan di luar juga beliau memiliki jabatan organisasi ya, sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Perguruan Pencak Silat Ular Sakti 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian Ketua Pengurus Cabang Kickboxing Kota Gorontalo, yang mungkin saja ini baru dilantik 2020 sampai dengan 2024. Itu narasumber kita adalah narasumber hebat dan pas sesuai dengan jabatan organisasinya yang akan memaparkan materi sebentar ini. Bapak Ibu partisipan, malam ini seperti biasa ya, webinar kita terbagi 3 sesi. Sesi 1 berupa pemaparan materi, sesi 2 tanya jawab, dan sesi 3 closing statement atau penutup. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat dengan mengetik pertanyaan, atau yang ingin bertanya secara langsung dengan terlebih dahulu mengklik tombol icon tangan atau raise hand. Dan saya sebagai host pada malam hari ini, Chandra Adi Saputra dari SMP Negeri 3 Sumalapa Timur. Tanpa berlama-lama lagi, kepada narasumber hebat kita Bapak Eki,
Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Chandra sebagai host kita pada malam hari ini. Tapi mohon maaf saya sebelumnya ingin melakukan pengecekan audio. Bagaimana audio saya bisa didengar dengan baik, loud and clear begitu, Pak? Ya, jelas Pak, jelas. Jadi, Alhamdulillah. Saya harus perlu menampilkan video atau hanya audio saja? yo, boleh Pak Pak, Chandra? boleh. Nanti saya bantu. Atau Bapak mau tampilkan video ya ini? Ya, saya audio saja yang didengar ya, karena mungkin Oh, agak audio, oh kesulitan ya. saya. Boleh begitu, Oh tidak ya, apa-apa? boleh, boleh Pak. Nggak apa. Baik, kita izin memulai Pak Chandra ya. Ya, Terima kasih. Jadi, Bapak dan Ibu partisipan yang saya hormati, saya sangat berterima kasih pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berada dalam sebuah media yang mungkin saya memang agak kaget juga dikontak oleh sahabat saya Pak Hamzah Ipi untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan yang khusus mengenai pencak silat katanya di situ ya. Dan sebentar saya tambahkan dulu, saya punya baterai. Saya lagi numpang di tempatnya orang ini sambil memberikan materi ini. Saya ada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Saya numpang di front office karena kebetulan pada saat ini saya kebetulan mengawal atau mendampingi anggota saya dari perguruan saya, sementara mengikuti open turnamen pencak silat di sini. Suara saya masih tetap bisa ditangkap, Pak Chandra? masih Pak, masih. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu partisipan yang saya hormati, saat ini memang seperti lagi kita berada di dalam sama-sama berada di bidang pendidikan, Bapak dan Ibu sama dengan saya, dan kebetulan saya sejak tahun 2003 sebelumnya memang mungkin di riwayat hidup itu tidak diinikan semua ya, tidak dicatatkan atau tidak ditampilkan semua. Sejak tahun 2003 bersama-sama dengan kawan-kawan di LPMP kami terjun atau katakanlah berubah haluan dari yang sebelumnya saya adalah pegawai swasta masuk ke jadi pegawai negeri dan berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, yang malam ini kebetulan saya diamanahkan oleh teman-teman untuk berbagi informasi, jadi saya bukan menyampaikan pengetahuan atau hanya informasi kebetulan mungkin karena saya bergelut di bidang itu, Pak Chandra dan teman-teman, sehingga mungkin saya ada beberapa informasi yang saya miliki lebih dulu atau mungkin lebih banyak dari Bapak dan Ibu. Ya, boleh diputarkan slide saya, Pak Chandra? Ini terlihat Pak. Baik, Tampilan ini berikutnya. slide pertama. Oke, slide pertama ya tentang yang kita ingin berbagi pada malam hari ini adalah tentang pengembangan karakter ya, Bapak dan Ibu, melalui olahraga bela diri pencaksilat. Tentu sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan karakter tersebut. Nah, ini ada beberapa pengertian dari karakter. Jadi adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin, karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, kepribadian, dan akhlak. Baik, Bapak dan Ibu, saya mau ngambil langsung, karena kita berkaitan dengan pendidikan, saya juga mengambil beberapa teori tentang karakter, ya, juga yang menurut W.E.B. Saunders tahun 1977 di bukunya di halaman 126 menjelaskan bahwa karakter adalah sifat nyata dan berbeda. Bisa di slide berikutnya ini Pak Chandra ya.
slide berikutnya Pak Chandra tentang pengembangan karakter. Oke. Adalah karakter ada menurut W.B. Saunders adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Nah, dan slide berikutnya, saya kebetulan tidak banyak slide, ini hanya sekitar 9 atau 10 slide yang kita bisa share pada malam hari ini. Nah, yang karakter berikutnya tentang yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, khusus untuk di bidang pendidikan. Maaf, suara saya masih ketangkap ini, Mbak? Ya, jelas Pak, jelas. Baik, terima kasih. Jadi di slide yang keempat, Pak Chandra. Jadi karakter menurut Kementerian Pendidikan Nasional yang kita sebut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karakter utama yang menjadi ujung tombak dalam penerapan karakter di kalangan peserta didik di sekolah, yakni jujur, yakni olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah rasa dan karsa. Nah, ini kita tentu sudah mulai masuk nih ke apa namanya, mulai agak menyinggung percakapan selanjutnya pada malam hari ini bela diri pencak silat. Nah, ya dari tadi saya sudah menyebutkan yang ini karakter yang menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni olah hati, olah pikir, olahraga, olah rasa dan karsa. Nah, kita masuk pada karakter yang ini. Nah, dengan demikian ada banyak nilai karakter yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah, merupakan tugas yang sangat berat. Nah, tugas yang berat ini adalah yang dimaksud dengan tugas sangat berat, tentu tugas sangat berat bagi kita, yakni para pendidik dan tenaga kependidikan. Begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, oleh karena itu perlu dipilih nilai-nilai tertentu yang diprioritaskan penanamannya pada peserta didik. Kali ini, pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang karakter yang dibina melalui olahraga bela diri. Nah, baik, slide kelima, Pak Chandra. Nah, slide kelima, saya langsung kepada yang kita maksud dengan olahraga di sini. Nah, olahraga yang kita maksud dalam pembicaraan malam adalah pencak silat. Nah, jadi tentu kita sudah tahu bersama, kita sudah sering nonton, kita sudah sering di sekitar kita mungkin ya, olahraga ini saat ini mulai timbul kembali kegemaran baik dari anak-anak usia dini, remaja maupun dewasa yang mulai tertarik dengan olahraga bela diri pencak silat. Nah, olahraga bela diri pencak silat ini memang kalau ditelusuri asal usulnya atau riwayatnya atau sejarahnya itu kita mendapatkan berbagai macam sumber. Nah, salah satunya ada yang seperti yang ada di slide 5 ini, Pak Chandra. Ya, di slide nomor 5, eksis sejak lama. Pencaksilat sudah eksis sejak lama di Nusantara, yaitu peradaban Austronesia, di masa yang menurut arkeologi Indonesia, yang ini Pak Agus Aris Munandar, beliau menyampaikan pada bukunya bahwa keberadaan pencaksilat sejak zaman Austronesia itu bahkan sejak zaman 6000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1 Masehi. Nah, luar biasa lamanya budaya ini. Tapi memang pada saat itu belum disebut dengan nama pencak silat begitu ya. Nah, sumber paling awal dari seni bela diri di masa prasejarah berkaitan dengan kebutuhan untuk hidup. Jadi dalam melakukan interaksi dengan antara manusia maupun dengan manusia yang lain maupun dengan alam, manusia pada zaman Austronesia itu membutuhkan semacam gerak ya, mereka membutuhkan semacam gerak yang dapat dipagu ketika mereka berhadapan dengan sesuatu, misalnya binatang buas atau dari suku-suku lainnya, kita yang disebut dengan dan sebuah kemahiran untuk berburu, mencari makan yang tersedia di alam, dan dengan demikian mereka membutuhkan gerak-gerak yang dapat mereka pakai atau mereka gunakan dalam keperluan tersebut. Nah, ini
riwayat atau kisah awal dari yang disebut dengan pencak gitu ya. Nah, selanjutnya ada seorang pesilat dan akhirnya beliau menjadi pelatih, dan setelah menjadi pelatih beliau menjadi dosen yang khusus menulis tentang pencaksilat. Nama beliau Oong Mariono. Beliau adalah seorang pesilat berasal dari Jawa dan sekarang sudah almarhum. Namun kalau kita pernah membaca bukunya Pencaksilat Merentang Dunia, beliau ini adalah penulis satu-satunya penulis awal atau seorang pesilat pelatih yang membuat buku tentang pencaksilat. Inilah penulis pencaksilat yang pertama, ya, atau orang pertama yang menuliskan tentang pencaksilat. Namanya Oong Mariono. Nah, menurut Pak Oong Mariono, bahwa bela diri itu sudah eksis dan berkembang di abad ke-7. Ia berkembang hingga ke wilayah kerajaan-kerajaan lain di Iya. kerajaan Sriwijaya dan abad kedua Masehi. Dan kebanyakan literatur mengenai asal muasal pencaksilat berhulu pada tradisi lisan, artinya disebutkan dari mulut ke mulut, sehingga diperlukan penulisan lebih jauh. Yang pasti tiap wilayah lantas memunculkan silat dengan ciri khas masing-masing. Nah, untuk melihat silat kita akan saya mohon maaf, saya mau cek lagi audio saya bisa tertangkap dengan baik, Pak Chandra? Baik, Pak. Ya, Tadi putus-putus. Sekarang sudah bisa ditangkap, Pak, ya? Ya. Baik, ya. Ya, saya lanjut ya, Pak, ya? Silakan, Pak. Baik. Jadi di Sumatera, selain silat Melayu yang berasal dari Riau, yang tersohor adalah beragam silat Minang yang ketika dipertontonkan diiringi musik. Jadi ada silet, kalau di Melayu atau di daerah Minangkabau, bahasa Melayunya dari silat itu disebut silet. Jadi pencak silet. Kalau pencak ini biasanya kita bisa dapatkan kalimat ini dari berbagai apa namanya suku. Silet itu khusus bisa kita dengar, kita dapatkan dialek itu di Melayu atau daerah Minang. Jadi silat milik dengan silat yang tidak tertunda yang dia juga diiringi musik. Jadi kalau di Minang ketika mempertontonkan atau menampilkan suatu gerakan-gerakan ada diiringi musik disebut silet. Kalau di daerah Pasundan atau di daerah Parahyangan juga demikian diiringi dengan gendang ya. Rata-rata musik yang dimaksud di sini adalah gendang begitu. Baik. Dari itu inilah riwayat singkat dari pencaksilat di Indonesia. Untuk selanjutnya kita bisa nanti sambung di sesi tanya jawab ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pencaksilat kami, pencaksilat ular sakti. Jadi perlu saya mungkin ada sedikit berpromosi Pak Chandra dan teman-teman bahwa mungkin saya bacakan sedikit ya riwayat pencaksilat ular sakti yang merupakan sebuah perguruan historis yang berada di Provinsi Gorontalo. Jadi baik begini, pencaksilat ular sakti berasal dari sebuah perguruan bela diri yang berawal dari perkumpulan bela diri tradisional yang dilatih oleh seorang tabib yang berasal dari Makassar, seorang keturunan Tionghoa ya. Nama beliau adalah Ko Chin Ho di tahun 60-an di Makassar. Perkumpulan bela diri ini berlatih dan mempraktekkan jurus-jurus kungfu sebenarnya ya, yang berasal dari daerah kungfu Shaolin Selatan. Nah, di Suhu atau Sifu Ko Chin Ho ini selain membuka toko obat tradisional Cina juga mengajarkan bela diri secara individual, tidak dikomersikan, artinya tidak dipungut biaya. Nah, semua muridnya adalah pemuda-pemuda keturunan Tionghoa. Ini cerita di Makassar ya, di Jalan Tangil kalau nggak salah di Masaka, daerah Bawakaraeng, Jalan Bawakaraeng di Makassar itu. Nah, jadi semua murid dari Sifu tukang obat ini adalah keturunan Tionghoa, kecuali seorang pemuda yang berasal dari Kota Maja Gorontalo. Belum jadi provinsi kita pada saat itu. Karena ini cerita di tahun 80-an, Pak Chandra dan teman-teman. Pemuda tersebut bernama Sidi Malabar.
seorang keturunan India yang lahir di Gorontalo dan belajar sampai ke Makassar, dan di sana dia ikut di perguruan yang ada di Makassar ini. Jalan Kandia, mohon maaf saya, Jalan Kandia ya. Nah, ini namanya awalnya adalah diri Black Shadow, dia menggunakan bahasa ini ya, bahasa Inggris, jadi bayangan hitam begitu. Nah, tapi mereka mempraktikkan atau mempelajari jurus-jurus ini tahun 75 ceritanya, jurus-jurus dari Shaolin Selatan. Jadi kita bisa tambahkan nanti kalau nanti ada sesi tanya jawab, bisa ditanya kenapa ada selatan, berarti ada utara ya. Nah, nanti kita bisa percakapkan. Selanjutnya, kenapa olahraga bela diri kungfu berubah menjadi pencaksilat, menjadi ular sakti? Maka di tahun 81 ketika saat itu almarhum Hasan Abbas Nussi menjadi wali kota, ketika beliau berkunjung ke Makassar, di sana beliau membaca koran dan ada di situ berita mengenai kejuaraan bela diri di kota Makassar. Nah, karena Pak almarhum Hasan Abbas Nussi ini juga tertarik dengan olahraga bela diri, beliau ikut nonton di sana. Nah, pada saat itu dia melihat ada seorang pemuda bernama Sidik Malabar yang menjadi juara di pertandingan full body contact ya. Full body contact itu nanti kita akan percakapan sebentar. Di situ dia menjadi juara, Pak Sidik Malabar ini, dan akhirnya Pak almarhum Hasan Abbas Nussi mengetahui bahwa pemuda yang bernama Sidik Malabar ini ternyata orang Gorontalo. Sehingga almarhum Hasan Abbas Nussi meminta Sidik Malabar untuk kembali ke Gorontalo dan membuka perguruan di Gorontalo. Oke, singkat cerita, setelah mengurus berbagai macam izin dan segala macam persetujuan dari gurunya yang ada di Makassar, Kak Sidik Malabar, begitu kami manggil beliau, membuka perguruan dengan nama yang berbeda dengan nama perguruan yang ada di Makassar. Bagaimana kisah nama ular sakti? Kalau kita mendengar namanya, mungkin terdengar agak lebay ya Pak Chandra ya. Ular sakti, agak lebay begitu. Tetapi saya akan menceritakan sejarah dari penamaan perguruan ini. Nama perguruan ini tidak sembarang diberi, dan yang memberi adalah seorang pejuang nasional, yakni Bapak almarhum Nani Wartabone. Awalnya nama perguruan ini dikonsultasikan oleh almarhum Martin Dama bersama-sama dengan almarhum Hasan Abbas Nussi dan Kak Sidik Malabar berkunjung kepada almarhum Bapak Nani Wartabone untuk meminta persetujuan atau meminta fatwa, kalau kita sebut demikian, tentang nama, bahkan sampai ke lambangnya, logo maksud saya. Saat itu Pak Nani Wartabone memberikan nama perguruan ini dengan nama bahasa Gorontalo, yakni Tulidu. Oleh sang pejuang, nama serta gambar logo itu dianjurkan seperti yang kami jadikan yang sampai dengan saat ini. Namun untuk berikutnya Kak Sidik Malabar berkonsultasi lagi kepada, ini di slide nomor 9 ya Pak Chandra. Slide nomor 9. Oke. Nah, seperti inilah kisahnya sampai nama baik. Nah, nama dari perguruan kami yang ada di Gorontalo. Nah, sampai kepada slide terakhir, yakni kenapa pengembangan karakter dikaitkan dengan pencaksilat. Tadi kita di awal sudah menyampaikan atau sudah berbagi informasi bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, olah itu selain olah olah pikir, olah karsa, olah rasa, ada olahraga. Dan selain pramuka ya Bapak dan Ibu, maka saat ini tengah dimasalkan, ada namanya pemasalan pencaksilat sebagai ekstrakurikuler di sekolah dasar maupun menengah ya. Dan pada saat ini, malam ini adalah malam pembukaan Open Turnamen Pencaksilat se-Sulawesi yang dihadiri oleh pesilat-pesilat dari Sulawesi, bahkan dari Maluku Utara dan Maluku ya, yakni Open Turnamen Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang kedua, yang saat ini tengah diikuti. Bapak dan Ibu bisa bayangkan pesertanya itu 540 orang, dan ada dibagi untuk usia dini, untuk seni dan tanding, dan ada dibagi juga untuk pemasalan dan prestasi.
luar biasa sekali yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah Gorontalo, yang di Universitas Muhammadiyah Gorontalo sudah yang kedua kalinya menyelenggarakan Open Turnamen Pencaksilat. Nah, ini di slide terakhir, di slide yang ke, mohon maaf, slide yang ke 10 Pak Chandra, slide yang ke 10. Dan Ibu di slide yang ke 10 bisa dilihat ya di sana Pak Chandra ya? Pengembangan. Bisa Pak Chandra? Ini Pak. Oke, pengembangan karakter anak melalui pencaksilat. Kenapa? Betul sekali. Kenapa melalui olahraga bela diri pencaksilat? Karena hanya ada 4 poin yang saya coba angkat, nanti kita akan percakapkan lagi di sesi tanya jawab. Karena olahraga bela diri pencaksilat mengajarkan kerja keras dalam menempa fisik dan mental. Itu yang pertama. Yang kedua, karena olahraga bela diri pencaksilat mengajarkan hormat, sopan santun kepada guru, pada coach, serta menghargai tingkatan senioritas. Jadi ada beda-beda ya, sabuk dari sabuk-sabuk itu. Ada ujian kenaikan sabuk, dan setiap perbedaan sabuk itu menunjukkan senioritas, dan dalam senioritas itu ada penghormatan kepada para senior. Nah, yang ketiga, olahraga bela diri pencaksilat mengajarkan nilai-nilai sportivitas dalam bersaing, berkompetisi. Artinya kita kalah dan menang kita lakukan dengan semangat kompetisi, dengan semangat sportivitas, dan kita tidak menyimpan dendam sesudah keluar dari matras disebutnya ya, bukan lapangan, matras disebutnya, karena tempat pesilat bertanding atau melakukan pukulan, tendangan, bantingan itu disebut matras, dan hanya ada di matras persaingan kita, dan keluar dari matras kita kembali menjadi sahabat baik seperguruan maupun dengan perguruan yang lain. Yang keempat, olahraga bela diri pencaksilat mempraktekkan yang namanya korsa. Korsa itu adalah semangat kesatuan tim atau semangat kesatuan perguruan, begitu. Jadi ini 4 item yang saya coba angkat, di mana dalam pengembangan karakter anak melalui olahraga bela diri pencaksilat. Masih ada beberapa yang lain yang lebih ini mungkin ya. Namun yang paling utama adalah yang 4 ini, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan webinar pada malam hari ini. Dan di slide terakhir Pak Chandra, di slide yang nomor 11, kami guruan bela diri pencaksilat Ular Sakti sudah hadir di Provinsi Gorontalo. Dari sejak Gorontalo bernama Kota Madya Gorontalo, sudah selama 38 tahun. Dan kami ada beberapa prestasi yang mungkin perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu ketika pertama kali, waktu itu Gorontalo masih bernama Kota Madya, Bapak dan Ibu ya. Gorontalo masih bernama Kota Madya, belum provinsi. Jadi seorang pesilat itu, dia bisa lolos ke PON atau ke Prapon harus mengalahkan pesilat dari kabupaten atau kota madya lain se-Sulawesi Utara. Ya. Jadi masuk itu Bitung, Manado, belum ada Minahasa ya, zaman itu tahun 80-an. Nah, di tahun 86 pesilat dari Ular Sakti itu berhasil sampai menginjakkan kaki di PON di Jakarta. Jadi tahun 86 Bapak dan Ibu. Tahun 86 itu Gorontalo belum berprovinsi Bapak dan Ibu. Gorontalo masih disebut Kota Madya Gorontalo. Hanya ada 2 daerah, Kabupaten dan Kabupaten Madya. Ya, jadi kami bersaing dengan Kabupaten dan Kota Madya lain se-Sulawesi Utara waktu itu ya. Dan selanjutnya di tahun 96, jadi 10 tahun kemudian, tahun 96 masih juga Gorontalo masih bernama Kota Madya Gorontalo. Kami juga berhasil mengirimkan atlet pencaksilat untuk menapakkan kaki bersaing dengan pesilat-pesilat di Jawa dan Sumatera di PON di Jakarta lagi. Dan untuk kejuaraan-kejuaraan yang bersifat nasional, kami memegang hasil memboyong piala tetap dari Pangdam 13 Merdeka. Kami berhasil merebut di tahun 82, 83, 84. Demikian. Dan di yang terakhir, itu tadi, salam pencaksilat Bapak dan Ibu yang hadir dalam webinar pada malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh Pak Hamsa untuk berbagi informasi dengan teman-teman di webinar pada malam hari ini. Saya mengharapkan mungkin ada
informasi yang kurang atau yang bisa disampaikan kepada saya, kita bisa sambungkan dalam sesi tanya jawab berikutnya. Dan demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Slide saya cuma ada 11. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf Bapak dan Ibu apabila ada yang kurang berkenan dalam ucapan yang saya tampilkan atau kalimat-kalimat yang saya tampilkan di slide-slide yang presentasikan. Jadi itu saja Pak Chandra, saya kembalikan ke Pak Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eki atas pemaparan materinya. Luar biasa di sela-sela kesibukan beliau yang pada saat ini open turnamen ya Pak ya. Betul Pak. Ya, masih meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada kita semua. Ya, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini saya stop sharing dulu ya. Ada 4 poin tadi dari pendidikan karakter ya Pak ya, dari pencaksilat. Ya, bagi yang bertanya, silahkan bisa melalui kolom chat dengan mengetik pertanyaannya atau bertanya secara langsung dengan cara mengklik ikon tangan atau raise hand. Nah, selanjutnya kita akan membuka mic-nya. Saya lihat dulu di kolom chat. Pak Chandra, Pak Adrian itu sudah raise hand. Silakan dipanggil. Oh ya, baik. ya. Ya, silakan Pak Adrian. Dari Sulawesi Tengah ini. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Pak Eri Puno, selamat malam. Salam pencaksilat Indonesia. Ada 2 pertanyaan singkat dari saya. Suara saya bisa terdengar ini? Bagus Pak. Baik. Yang Pak Eri bisa mendengarkan suara saya? Halo? Bisa Pak, bisa. Oke. Yang pertama, saya ingin mengetahui kenapa diberi nama ular sakti. Karena kalau kami melihat flyer yang ada itu adalah gambar dari King Cobra, gambar dari ular yang terkenal yang Raja Cobra, King Cobra. Kenapa diberi nama ular sakti? Saya pahami memang semua perguruan silat di Indonesia itu memiliki nama. Contoh misalnya Perisai Putih, perguruan silat Perisai Putih, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, kemudian Putra Betawi, Setia Hati, dan lain-lain. Memang ada nama yang menjadi ciri khas, tapi saya kira ada alasan pemakaian nama logo gambar ular sakti tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Eri, agar lebih terasa bagaimana memang pembentukan karakter secara internal dalam diri siswa, dan mulai dari anak-anak sampai dari pelajar SD, SMA, bahkan perguruan tinggi, internalisasi karakter yang seperti yang tadi ditampilkan oleh Pak Eri. Kalau mungkin ada video dari latihan-latihan ular sakti, mungkin bisa ditampilkan, dan prestasi yang atau hasil output yang telah berhasil diraih selama ini oleh perguruan ular sakti dalam internalisasi atau pembentukan karakter tersebut. Terima kasih. Hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Chandra. Ya. Ya, baik Pak, silakan. Ada 2 pertanyaan dari Pak Adrian. Baik Pak Adrian, terima kasih banyak ya Pak Chandra. Terima kasih. Saya coba berbagi informasi dengan Pak Adrian. Salam pencaksilat dengan Pak Adrian yang ada di Sulawesi Tengah ya Pak Chandra. Pak Adrian di Iya, Tengah, saya dari Palu. Saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh, dari Palu. Saya lahirnya di Ampana, dekat-dekat sedikit dari Palu kalau begitu. Ya, kurang lebih sekitar 300-an kilo Pak dari Palu. Oke,
Wis, 300. jauh sekali ya Pak ya. Loh, ya. Ya baik Pak, terima kasih. Saya coba yang pertama pertanyaan dari teman kita Pak Adrian dari Sulawesi Tengah. Kenapa ular sakti? Karena memang Pak Adrian dalam perguruan kami ada ada 24 jurus yang memang menggunakan jurus ular, begitu ya Pak ya? Iya, Karena ada perguruan kerasakti mereka perguruan kerasakti di Jawa ya, dan mereka juga termasuk perguruan besar. Ada Tapak Suci dan ada beberapa perguruan, khususnya perguruan-perguruan yang berasal dari, atau katakan begini ya. Dulu ini kan perguruan yang bukan mengadopsi. Dulu ini adalah perguruan yang mempraktekkan jurus-jurus kungfu dari Cina Selatan atau dari Shaolin Selatan. Nah, dan mereka di waktu di Makassar itu memiliki memang kekhasan atau keistimewaan khusus di jurus ular begitu. Sehingga itulah dinamakan menjadi perguruannya ular sakti begitu Pak Adrian. iya. Jadi ada 24 namanya 24 kembangan atau 24 jurus dari jurus 1 sampai 24, dan itu menyebut memang kita sudah sampai ke yang 20 sampai 4 itu sudah sangat kental dengan memang jurus ular begitu Pak Adrian. Ada unsur Jeet Kune Do-nya di dalam berarti Pak ya? Kalau Jeet Kune Do itu sudah penerapan atau pengembangan dari Lee Hsiao-lung ya, dari Bruce Lee. Ya. Kami kalau Jeet Kune Do mungkin agak beda aliran dengan kami Pak Adrian. Ya. Nah, begitu. Untuk ular sakti saat ini, kalau ke Bapak dan Ibu teman-teman, utamanya Pak Adrian atau teman-teman yang lain bisa melihat di YouTube. Di situ kalau mengetik ular sakti, di situ kami ada semacam anjang sana ke sekolah-sekolah, ke sekolah di Gorontalo ya maksud saya, yang di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Untuk perguruan dari jenjang SD, SMP, SMA, kami sudah sampai ke batalion. Jadi di Gorontalo itu ada batalion infanteri 713 yang kompinya ada 4. Jadi ya, kami melatih tentara Pak Adrian. Iya. Karena tentara itu mereka ada punya 2 bela diri. Pertama BDM, bela diri militer. Yang kedua Yongmodo. Yongmodo itu import dari Korea. Namun sekarang sudah tidak dipraktikkan lagi karena berganti Panglima yang sekarang Pak Tiga Perkasa itu lebih tertarik kepada bodybuilding, dan untuk Yongmodo yang import dari Korea itu, dan untuk Yongmodo yang import dari Korea, Yongmodo yang diimport dari Korea itu dianggap terlalu ini apa namanya. Kalau Pak Adrian dan teman-teman menonton pencak silat, bisa melihat bahwa dia lentuk, dan kalau Yongmodo terlalu keras karena dia banyak menggunakan bantingan dan dia lebih banyak ke ground fighting begitu Pak Adrian. Yeah. Lebih banyak ke ground fighting begitu ya. Jadi ada grappling segala macam, dan dia menentukan kalah menang itu ketika di ground fighting, perkelahian di bawah gitu. Iya. Nah, untuk prestasi ya seperti itu. Nah, untuk prestasi kami itu untuk pemasaran pencaksilat di Gorontalo, kami melatih kompi A, kompi B, kompi markas, kompi bantuan, dan saat ini mereka juga mengikut di pertandingan yang malam ini saya hadiri. Dan untuk atlet-atletnya, alhamdulillah seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang sejak tahun 86, 96, dan untuk rata-rata ya, kalau Bapak dan Ibu tahu PPLP, pusat pendidikan dan latihan pelajar, di dalamnya ada taekwondo, karate, atletik, tenis meja, dan berbagai macam olahraga termasuk pencak silat. Khusus di Gorontalo, pesilat yang banyak masuk ke PPLP itu adalah pesilat yang berasal dari perguruan kami. Demikian Pak Rian.
Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Eri. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Eki. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand, Pak Rizal ASPD. Ya, saya persilakan kepada Pak Rizal. Ya, halo, monitor Pak Rizal. Halo. Audionya tidak terhubung dengan room, Pak Chandra. Ini sudah saya on-kan ini mic-nya. Ya, lanjut dulu Pak kalau ada yang di enggak ada ya. Baik, di kolom chat ini mungkin hanya menyapa Bu atau Bapaknya. Elvina Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elvina, kalau ada yang ingin ditanya secara langsung, ya. Ya, luar biasa ini materi kita malam hari ini. Bela diri ya. Ini saya lebih suka nontonnya ini. Iya. Oke, ini dari Bu Ervina Hamid. Mohon maaf kalau saya salah menyapa Bapak atau Ibu. Apakah ada silabus khusus pencak silat untuk tingkat SMP? Baik. Itu saja Pak Chandra pertanyaan. Ya. Baik. Begini Bapak dan Ibu, mungkin juga dalam webinar kali ini para partisipan ada juga yang memahami ya tentang pelatihan bela diri pencak silat. Jadi di pencak silat itu ada dua, dan Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan webinar malam ini ada dua ya. Ini pertama ada tanding dan ada seni. Ya, ada tanding dan ada seni. Seni tentu yang dimaksud sini adalah peragaan jurus yang terdiri dari jurus pukulan tangan kosong, jurus menggunakan senjata golok, dan jurus yang menggunakan tongkat. Jadi tangan kosong, golok, tongkat. Nah, itu untuk tunggal ya, tunggal. Ada jurus tunggal, ada juga jurus ganda. Nah, jurus ganda ini biasanya ini adalah kombinasi dari pukulan serangan, tangkisan, baik menggunakan tangan kosong maupun menggunakan senjata dari berbagai perguruan pencaksilat yang ada di Indonesia yang ditampilkan dan dinilai mana yang paling bagus kombinasinya begitu. Jadi samping itu ada seni tunggal dan seni ganda, ada tanding Bapak dan Ibu. Khususnya untuk yang ditanyakan tadi tentang silabus berarti semacam tahap-tahapan begitu ya Bapak dan Ibu, Pak Chandra dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, tahapan-tahapan. Jadi kita akan pisahkan. Pada awalnya sebelum kita melakukan atau memilih seorang, pada awalnya kan kita akan melihat apakah anak-anak yang khususnya tadi pertanyaan SMP ya, ingin berlatih pencaksilat untuk kebugaran, bela diri maupun prestasi, begitu kan? Jadi ada ada anak yang mau berlatih pencaksilat karena ingin bugar begitu. Contohnya misalnya begini, ada anak ini kejadian betul, ada anak kawan saya, anak itu menderita asma. Dan awalnya dia berolahraga permainan, saya tidak sebutkan, nanti akan underestimate permainan tersebut ya. Dia berolahraga permainan, tetapi dalam olahraga tetap asmanya masih tetap ada, dan selanjutnya dia pindah ke pencaksilat. Alhamdulillah setelah ikut di olahraga pencaksilat dan dia memilih seni,
atau seni tunggal ya. Jadi dia mempraktikkan hampir ada 160 gerakan yang terdiri dari gerakan tangan, golok, dan tongkat. Alhamdulillah sampai saat ini asmanya sudah tidak kambuh-kambuh lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada prosedur atau tahapan untuk berlatih pencaksilat yang dibagi dua, yakni sendi tunggal maupun ganda serta tanding. Begitu Pak Chandra. Nah, itu disesuaikan dengan umur. Ada usia dini seperti sekarang ini ya, saat kami ada di Gorontalo saat ini di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Saat ini itu ada anak usia dini, jadi dari yang masuk dari kelas 1 sampai kelas pokoknya SD ya. Yang ada masih ya kelas 1 sampai kelas 3, 4 sampai 6 begitu yang masih dianggap usia dini kalau untuk pencaksilat. Nanti kalau SMP baru dianggap remaja, dan SMP sampai SMA itu remaja, dan sesudah SMA itu barulah dewasa. Nah, untuk anak-anak SMP itu disesuaikan begitu. Kalau disebut silabus itu berarti prosedur atau tahapan latihan untuk anak-anak usia remaja, khusus SMP, yang di seni tunggal maupun ganda atau di tanding. Demikian Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Halo, iya, halo. Oke, ya. Ya, sudah saya Ya, tadi baik. sudah sampai. Mungkin Ya, Iya. Izin bertanya, Pak. silakan Ibu. Ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, senang sekali bisa mendapatkan informasi tentang pencak silat malam hari ini, Pak. Satu saja pertanyaan dari kami, Pak. Apakah usia-usia seperti partisipan, termasuk kami di malam hari ini, bisa mendaftar ya sebagai peserta pencak silatnya, Pak? Kalau teman yang ada di ruang ini berarti bukan sebagai pesilat lagi, tapi harus sebagai pelatih ya, pelatih. Harus sebagai pelatih mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk usia-usia kita, jadi saya coba menjawabnya dengan lebih serius. Untuk Iya. usia-usia kita memang ada gerakan-gerakan khusus yang tidak bisa lagi kita lakukan, Bapak dan Ibu. Iya. Ada gerakan-gerakan yang sudah tidak bisa kita lakukan. Saya kasih contoh misalnya, berlari saja, ya kita sudah tidak dianjurkan untuk berlari dengan memaksakan berlari sekencang-kencangnya kan Bapak dan Ibu. Kalau saya boleh sebutkan, Bapak dan Ibu. Hingga saya tidak dianjurkan lagi untuk melakukan running speed gitu ya. Jadi tapi mencampur antara lari, jalan, dan cepat begitu. Jadi jalan cepat, lari gitu ya. Ada campur-campur, tidak bisa lari lah terus. Karena usia begitu. Karena itu untuk pencaksilat pun untuk usia seperti saya sudah tidak lagi mempraktek. Karena kan ada tendangan yang tingginya dari yang sasarannya lutut, sasarannya perut, sampai sasarannya kepala kan Bapak dan Ibu. Dan tendangan yang diarahkan dari ke depan ya, berhadapan. Ada juga kan tendangan yang memutar. Seperti itu mungkin kalau kita yang sudah 50-an dan kita tidak sering mempraktekkan, kita tidak dianjurkan untuk melakukan. Kecuali ada beberapa gerakan-gerakan yang dikhususkan untuk kita untuk mempelancarkan peredaran darah, begitu Bapak Ibu ya, untuk membuat kita menjadi segar. Kalau kita segar kan pikiran kita menjadi sehat, kita punya jernih. Kalau kita pikiran jernih kan imun kita menjadi kuat. Kalau imun kita menjadi kuat, kan insya Allah corona tidak masuk kan Bapak dan Ibu. Demikian Iya, betul Ibu. Pak. Betul Pak. Kami juga kalau lihat dari tampilan Bapak kayaknya tidak percaya kalau usia 50 tahun Pak. Mungkin karena terlalu banyak pencaksilatnya. Iya Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih. Kalau di biodata itu kan saya lahir 16 April 1970 Bapak dan Ibu. Jadi udah 50 tahun yang lalu. Demikian Pak Chandra, saya kembalikan ke Pak Chandra. Mungkin masih ada lagi yang ingin berbagi informasi dengan saya. ya, Chandra. baik. Terima kasih Pak Eki. Saya ingin bertanya ini Pak. Ini terkait dengan pendidikan karakter anak ya. Kira-kira bagaimana kita mengukur ya Pak ya? Bagaimana mengukur bahwa
pendidikan karakter anak melalui pencaksilat itu bisa tercapai. Baik. Anak kepada anak itu. Baik. Jadi untuk ini kan intangible ya. Karakter itu hal yang intangible, artinya hal yang tidak nampak kan Bapak dan Ibu. Tapi tidak seperti dia tak benda begitu Bapak dan Ibu ya. Karena karakter, tapi karakter kita rasakan dan akan kita lihat. Nah, seperti di slide yang nomor 10 Pak Chandra, di sana saya coba angkat 4 hal yang dapat diperoleh seorang anak ketika dia mengikuti latihan pencaksilat. Ya, hal yang pertama adalah dia diajarkan untuk bekerja keras. Bekerja keras dalam hal keras yang benar-benar keras Bapak dan Ibu, yakni yang pertama yang dia tempa adalah fisiknya. Ya Bapak dan Ibu, untuk sampai kepada ujian kenaikan sabuk ya, Bapak anak-anak ini mengikuti latihan-latihan fisik yang disesuaikan tentunya dengan umur. Dan tentu kita paham bahwa latihan fisik juga itu terkait langsung dengan mentalitas mereka. Mereka tidak akan mudah ngambek, tidak akan gampang mudah letoy begitu atau istilahnya apa ya, patah memang begitu ya Bapak dan Ibu ya. Itu yang pertama. Bisa diukur dari situ. Ketika mereka terbiasa melakukan mempraktekkan kegiatan-kegiatan fisik yang keras dan dengan mental yang bagus, maka ininya tidak akan mudah letoy begitu, tidak akan mudah patah semangat. Itu yang pertama yang bisa diukur Pak Chandra. Yang kedua, kita akan melihat mereka akan semakin santun karena dalam perguruan, tentu kita lihat bukan hanya di perguruan kami Ular Sakti, itu dipraktekkan, sudah lama dipraktekkan sapa salam salim ya, sapa salam salim seperti itu sudah lama, baik dari dimulainya proses pelatihan awal sampai di penutupan sebelum sesudah doa. Sampai di penutupan sebelum doa Bapak. Jadi di sana dipraktekkan bagaimana sopan santun, menghormat guru, menghormat pelatih, menghormat yang senior, seperti itu ya. Jadi itu ukuran pertama. Yang ketiga adalah ketika kalah, atau yang kalah dulu Pak ya. Ketika kalah mereka tidak akan menyimpan dendam dalam hatinya. Karena menjunjung sportivitas. Mereka diajarkan untuk bersaing, berkompetisi dengan sportivitas. Ketika mereka kalah, tidak ada dendam dalam hatinya. Yang ada adalah bagaimana caranya mereka akan meningkatkan kemampuannya sehingga mereka bisa menang, begitu. Ketika mereka menang, mereka juga tidak diajarkan untuk berlebihan dalam kemenangannya, gitu Pak Chandra. Itu yang ketiga. Yang keempat, ukuran dari keberhasilan pendidikan karakter dalam pencaksilat, mereka dibentuk untuk menghormati kesatuan atau kelompok begitu ya. Memang kadang-kadang ini agak ekstrim karena ketika dia bergesekan dengan kelompok lain itu akan biasanya terjadi friksi-friksi begitu ya. Tetapi tentu kita sangat mengharapkan bahwa anak-anak kita itu terbiasa mempraktekkan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya kan? Sehingga dalam pencaksilat juga forsa perguruan itu sangat dijunjung tinggi. Jadi 4 hal yang utama yang saya coba angkat itu merupakan ukuran keberhasilan dari penempaan karakter melalui pencaksilat. Demikian Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak. Jadi semakin tinggi sabuk, seharusnya semakin jadi rendah hati Pak ya. Oh harus Pak. Iya, semakin tertanam. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari kolom chat. Siap. Adakah materi atau buku video panduan pencaksilat untuk tanding dan seni? Kalau ada, bisakah dibagi? Baik Pak Chandra dan teman-teman yang hadir dalam webinar pada malam hari ini. Jadi saya mau menyampaikan tentang Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, namanya IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, yang saat ini ketuanya adalah Bapak Prabowo Subianto, Pak Jenderal Prabowo Subianto. Nah, khusus untuk IPSI, karena untuk perguruan itu biasanya kita harus belajar langsung di perguruan,
tidak membuka secara mempublish secara keseluruhan dari jurus-jurus perguruan kami. Tetapi kalau IPSI, karena itu adalah olahraga bela diri prestasi, maka untuk seni itu bisa diunduh atau dilihat di googling di YouTube ya. Kita ketik saja jurus IPSI, maka dia akan di situ akan muncul semua jurus dan diperlihatkan secara perlahan-lahan hingga kita bisa belajar untuk anak-anak kita. Tetapi kalau untuk memerlukan pendamping, jika Bapak dan Ibu yang berada di Sulawesi Tengah, di mana saja Bapak dan Ibu yang berada di ruangan meeting pada malam hari ini, tentu berasal dari berbagai daerah ya, bisa menghubungi perguruan-perguruan pencaksilat yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Mereka biasanya mampu mempraktikkan jurus perguruannya sendiri, kayak kami jurus-jurus pencaksilat dari Ular Sakti itu jurus perguruan kami, dan kami juga bisa mempraktikkan jurus-jurus seni yang punyanya IPSI, Pak Chandra ya. Nah itu yang untuk seni ya. Nah yang untuk tanding bisa dilihat di YouTube, Pak Chandra. Di situ ada bagaimana teknik namanya sapuan, ada teknik pukulan, ada teknik bantingan, ada teknik tendangan, ada teknik kaitan, ada teknik guntingan. Ini merupakan khas dari pencaksilat, guntingan. Nah, itu bisa dilihat semuanya di sana. Nah, kalau ingin mempelajari atau kita minta ada pendampingnya, maka memang harus merapat ke perguruan-perguruan yang ada di daerah Bapak dan Ibu, yang di dalamnya itu ada pelatih-pelatih yang mampu mengajarkan hal-hal tersebut. Demikian Pak Chandra, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eki. Jadi kalau memang ada materi atau panduan seperti itu, Pak Eki, memungkinkan nggak kalau otodidak itu? Baik, Pak. Jadi kalau ada buku panduan atau materi seperti itu, memungkinkan nggak kalau bisa belajar mandiri? Belajar mandiri, ya sulit ya Pak ya? Begini Pak Chandra, memang ada juga yang mampu, langsung mengolah, ya ada yang mampu ya Pak Chandra. Saya tidak menafikan bahwa memang ada yang mampu belajar mandiri. Namun kalau menurut pendapat saya ya Pak Chandra, lebih bagus dia didampingi oleh pelatih dari perguruan begitu Pak. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Hamzah Hipi nih, Pak. Ya, silakan. Apakah film IP Man memakai silat juga? Ada juga fans IP Man. Wes, ini pertanyaannya. Oke ya. Jadi dia dibaca seperti ini Pak Chandra, Yip Man. Yip Man ya. Oh ya. Nah, Yip ya. Yip. Karena dalam bahasa Mandarin IP itu dibacanya Yip, jadi itu nama orang, bacanya Yip Man begitu. Di film Yip Man itu bukan tentang, dia itu memang bela diri, tapi bukan pencaksilat Bapak Ibu, tentu bukan pencaksilat, karena itu dia mempraktekkan yang disebut dengan Wing Chun. Ya, jadi Yip Man adalah seorang master ya, dan dia berusia sampai dengan 90 tahun baru meninggal, dan terakhir dia berdomisili di Hong Kong, dan dia meninggal di sana dalam usia yang hampir 90 tahun. Dan Yip Man itu adalah seorang master seni bela diri dengan dengan bela diri Wing Chun. Jadi Wing Chun Pak Chandra, bukan pencaksilat. Ya, baik. Iya, banyak. Halo, Pak Eki? Ya, silakan Pak, silakan. Iya, luar biasa ini, jadi banyak pengetahuan tentang seni bela diri khususnya pencaksilat ini. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absen ada di kolom. Masih boleh saya bertanya Pak Chandra kembali? Ya, baik. Silakan Pak Adrian.
Ya, terima kasih. Jadi karena saya lihat belum ada yang bertanya secara langsung, jadi saya bertanya. Saya memang dari dulu tertarik dengan martial arts, martial arts, Pak Erik. Em, Meskipun tidak pada tahun 80-an tidak meneruskan eh, martial arts yang kami pelajari karena kami terjun ke guru berhenti. Luar Tapi biasa. saya sampai sekarang sangat tertarik dengan dunia martial arts. Bisa mendengarkan suara kami, Pak Erik? Oh iya, bagus sekali suaranya, Pak. Cocok Ya, terima jadi kasih. penyanyi juga ini, Pak. Ya, jadi setahu saya dalam pencak silat, termasuk dalam IPSI, pencak silat itu khas Indonesia, termasuk di perguruan-perguruannya yang ada, sangat ditekankan. Jadi nilai utamanya itu adalah budaya, agama dan budaya. Jadi nilai budaya dan agama itu nomor satu dalam pencak silat. Barangkali kalau saya salah perlu silakan dikoreksi Pak Eri. Sehingga kebudayaan santun, budaya sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing itu sangat ditekankan untuk membentukkan karakternya. Yang kami mau tanyakan selain itu, ini lebih secara untuk membentukkan karakter secara pribadi. Apakah teknik-teknik seperti meditasi? Meditasi itu diterapkan dalam perguruan ular sakti ini. Dan kemudian apakah sabuk-sabuk yang ada berapa sabuk yang ada, yang paling bawah, sabuk yang paling tinggi, apakah memakai istilah yang lazim dalam dunia martial arts, misalnya yellow belt, ya, kemudian tertinggi black belt atau istilah yang lain. Demikian, terima kasih Pak Chandra. Demikian pertanyaan kami Pak Eri. Saya langsung menjawab, Pak Chandra, boleh ya? Ya, silakan Pak, silakan. Pertama saya mau menanggapi, kalau saya mendengarkan suaranya Pak Adrian, saya teringat suara dari orang penyanyi yang sangat terkenal pada zaman tahun 80-an ya, yaitu Bruri Marantika. Oh ya. Dari Pak. Iya. Jadi kalau Pak Adrian ini kalau nyanyi, wah bisa kelepek-kelepek ini apa namanya ya, suara yang mendengarkan. Mungkin penutupan nanti Pak. Bela diri, Pak Adrian menyanyi saja orang sudah pingsan. Oke, baik, saya coba menjawab yang ditanya oleh Pak Adrian tentang meditasi. Ada memang sesi khusus dari perguruan kami, dan saya rasa di seluruh perguruan pencaksilat, khususnya perguruan pencaksilat Indonesia ya, bahkan yang seperti Satria Nusantara dan Simlamba dan lain-lain, bahkan prosentasi untuk meditasi itu lebih banyak daripada gerakan-gerakan yang lain. Nah, di kami untuk sesi meditasi itu dikhususkan bagi pesilat-pesilat yang akan mempersiapkan diri turun dalam pertandingan fighting begitu. Dia perlu melakukan meditasi, itu ada. Dan saya rasa betul yang disampaikan oleh Pak Adrian, ciri khas dari budaya timur kita itu memang ada meditasi. Yang kedua tentang kesantunan dan segala macam yang dipraktekkan dalam bela diri, itu memang sangat sesuai. Ada 3 yang terdaftar di IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang dikotai oleh Jenderal Prabowo Subianto. Ada sekitar 365 perguruan pencaksilat seluruh Indonesia. Namun kalau mau didata lebih daripada itu, ada 1000 lebih nama-nama perguruan yang ada di Indonesia ini. Yang masuk di dalam IPSI baru 365-an begitu Pak Adrian. Dan yang menjadi perguruan historis yang terdata di IPSI itu ada sekitar 10, termasuk di sana Tapak Suci, Pagar Nusa, dan beberapa perguruan dari Minangkabau, dari Bandung, dan dari Betawi. Nah, di sana memang betul kita mempraktekkan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Dian. Dan saya berharap karena kita di SMK ya, SMK ini ya, guru-guru pendidik SMK ini Pak Chandra ya. Campur ini Pak.
Tidak semua SMK, dari semua dari jenjang, Pak. semua. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu dan Pak Chandra, Pak Adrian, teman-teman yang ada di ruangan ini, karena olahraga bela diri pencak silat ini adalah memang olahraga milik kita, milik bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau bisa, mari boleh kita kembangkan, kita tumbuh suburkan, kita apa namanya ya, kita lembagakan dia sehingga bisa menjadi sebuah olahraga. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, saya boleh sampaikan di sini, saya sangat-sangat mohon maaf. Pencaksilat itu Bapak dan Ibu kadang disebut dengan cabang olahraga bela diri kampungan Bapak dan Ibu. Kami disebut kami disebut dengan olahraga bela diri kampungan. Padahal kami adalah penggusung dari olahraga khas Indonesia, namun kami kadang-kadang kalah bersaing dengan olahraga bela diri import. Kami kalah bersaing dengan olahraga bela diri import. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya sangat berharap para pendidik yang ada di jenjang pendidikan baik di SMK dan teman-teman yang ada di ruangan ini bisa bela diri pencaksilat Bapak dan Ibu boleh Ibu lihat indah Bapak dan Ibu. Dia indah dan dia kalau Bapak dan Ibu bilang mematikan, dia juga mematikan. Jadi dia indah dan mematikan. Tinggal mau digunakan seperti apa. Dan dia bisa bersaing dengan bela diri yang lain. Apalagi dengan bela diri imput. Dia lengkap Bapak dan Ibu. Dia punya tendangan, dia punya pukulan, dia punya sapuan, dia punya kaitan, dia punya guntingan, dia punya macam-macam begitu Bapak dan Ibu. Dan dia indah, dia punya seni. Kalau bisa ke depan olahraga bela diri pencaksilat bisa kita tumbuh kembangkan dan sehingga menjadi sebuah olahraga yang menjadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah kita dan sekaligus bisa menjadi pembinaan penempaan karakter bagi anak didik kita. Demikian Pak Chandra. Amin. Iya. Jadi Pak Chandra, ada pertanyaan di room chat yang bertanya di mana tempat pelatihan silat ini di Gorontalo. oh ya, ini dari Pak Sofrianto Adam ya, Kepala Iya. Sekolah SMA Muhammadiyah Gorontalo. SMA Muhammadiyah Gorontalo. Iya, SMA Muhammadiyah. Maaf, dengan Pak siapa Pak Chandra? Pak Safrianto Adam. Dia kepala sekolah ya? Iya, Kepala Ya. SMA Muhammadiyah, Pak. Oke, baik. Saya mau bersikap profesional karena Muhammadiyah itu Bapak dan Ibu mereka memiliki perguruan yang Tapak Suci di nama organisasinya, yakni Tapak Suci. Pak Chandra, jadi Bapak bisa langsung menghubungi perguruan-perguruan Tapak Suci yang ada di wilayah Bapak. Jadi Tapak Suci itu sudah ada di cabangnya di seluruh kabupaten, dari Kabupaten Fuato sampai Bone Bolango ada sama dengan kami. Nah, ketika Bapak menanyakan di mana bisa latihan, saya menganjurkan untuk Bapak bisa menghubungi Komda kalau nggak salah mereka itu, atau pimpinan wilayah atau apa untuk perguruan Tapak Suci. Jadi karena Muhammadiyah itu dia melekat dengan Tapak Suci Pak Kep. Demikian Pak Chandra. Iya, baik. Jadi dengan materi ini terasa bugar ya Bu Herl ya. Iya. Ini ada saran bugar di masa pandemi ini. Ya baik Bapak Ibu, 36 partisipan masih ada waktu. Tentu juga Pak Eki ini beliau malam hari ini punya kegiatan. Jadi kita manfaatkan lagi masih ada langsung ketua umumnya. Iya. Diingatkan juga untuk presensinya Bapak Ibu silakan diisi. Pakai jurus ya, isi presensi Ibu Herlina. Oke, boleh. Sambil menyanyi, Pak. Iya.
Silakan Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi dengan narasumber kita di malam hari ini, mari kita manfaatkan kesempatan yang ada. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Ada satu lagi maaf saya lupa tadi Ibu. Saya Herlina, Pak. Berlina, ada satu lagi karena Ya, saya dari tadi silakan. mendengarkan Ibu dan perempuan yang khusus untuk perempuan. Iya, Saat ini kan kita sering mendengar kata-kata pelecehan seksual, Ibu ya. iya. Oh iya. Bully ya atau bully. Apa istilahnya kalau di Indonesia kan itu bahasa Inggris bully. Zulan atau apa istilahnya ya, Iya. kepada anak-anak kita, khusus yang perempuan, Bapak dan Ibu, kalau bisa mereka juga diajak untuk berlatih bela diri, Bapak dan Ibu. Karena kita tidak tahu anak-anak kita semua kan punya anak, saya punya anak, Bapak dan Ibu punya anak, khususnya yang perempuan, kita latihlah mereka untuk belajar, kita mintalah mereka untuk belajar. Selain kita berdoa tentunya ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita diberikan keselamatan ya ketika mereka berada di lingkungan yang jauh dari kita. Tapi mereka untuk ikhtiar yang lain juga kalau bisa mereka kita bekali dengan kemampuan-kemampuan teknik bela diri, Ibu, begitu. Sehingga mereka bisa katakanlah ketika di saat yang mendesak mereka bisa berusaha untuk menyelamatkan dirinya atau membela dirinya dengan teknik yang fatal gitu ketika mereka berada terdesak bisa fatal dan melumpuhkan lawannya. Demikian Ibu, terima kasih. Ini ada yang ingin Betul bertanya. sekali itu, Pak. Bu Her, Ya, saya siap. mohon maaf ini Pak Saleh atau Bu Saleh ya? Pak Saleh. Pak Saleh, ya, Saleh raise hand, ingin bertanya langsung. Ya, silakan Pak Saleh. Silakan Pak, silakan. Ya, halo Pak Saleh. Halo, Pak Saleh. Ya, silakan Pak Saleh. Ya. Ya. Belum tersambung. Putus ya. Ini dari Pak Hamzah lagi nih, Pak Eki. Oh ya, silakan. Nah, ini bedanya jurus kungfu dengan jurus tai chi. Oke, baik. Oke. Jadi begini. Oh, saya mesti menceritakan ini ada aliran Bapak dan Ibu di ilmu bela diri khususnya berasal dari Tiongkok kuno begitu ya. Kalau itu adalah ilmu bela diri yang dipraktekkan oleh masyarakat yang ada di Tiongkok dan dari berbagai daerah. Jadi disebutnya kungfu. Jadi kungfu itu bisa diatur. Sebenarnya kungfu itu sebenarnya kalau saya mau sebut dia itu filosofi Bapak dan Ibu. Jadi kungfu itu bukan ilmu bela diri. Kungfu itu adalah filosofi. Yang ilmu bela diri adalah kuntao gitu. Ya, alirannya. Kuntao. Oh ya, kalau kungfu itu filosofi. Dengan kita menyebut Ya, tepat ya. Kungfu itu filosofi gitu. Nah, jadi saya mau sampaikan kalau kuntao itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali variannya dari berbagai bahkan sampai ke Minang juga ada kuntao. Bahkan sampai ke Gorontalo juga ada namanya kuntao dahulunya. Di Bualemo ada orang mempraktikkan kuntao dari Bualemo kalau Bapak dan Ibu yang ada di Gorontalo. Dulunya ada itu namanya. Nah, itu yang bela diri. Kalau kungfu itu filosofi bela diri. Nah, filosofi bela diri itu artinya bagaimana kita mempraktekkan sebuah pendekatan terhadap sebuah masalah dengan cara tanpa melakukan katakanlah pertumpahan darah begitu atau tanpa melakukan sama seperti yang saya tulis di dalam yang di Facebook saya itu bahwa tujuan akhir dari mempelajari bela diri ini sudah filosofi ya. Tujuan akhir dari mempelajari bela diri adalah tidak menggunakannya. Aneh ya? Oh, ya.
Gitu. Sehingga tanpa melakukan gerakan bela diri kita sudah selamat dari sesuatu yang ini kita. Itu sudah lain lagi. Nah, jadi kungfu itu filosofi. Nah, sekarang tai chi. Tai chi itu adalah gerakan yang diucapkan oleh seorang padri. Padri ini artinya penganut agama, kalau di Tiongkok itu agama Tao ya. Dia bukan Buddha, bukan juga Konghucu, tapi agama Tao. Jadi namanya Tio Samhong. Nah, Tio Samhong ini adalah sebenarnya dia seorang murid dari Shaolin, tapi dia berhasil menemukan sebuah jurus yang disebut Tai Chi dari hasil pengamatan. Nah, ini juga kita perlu sebagai pendidik, kalau kita tarik dalam sebuah filosofi bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus selalu belajar. Maka si padri atau pendeta agama Tao yang bernama Tio Samhong ini memperhatikan pada saat ada angin keras, begitu angin topan, ketika dia lihat pohon-pohon tumbang, tapi yang dia lihat yang tidak tercabut dari akar-akarnya adalah pohon bambu. Jadi dia bertanya-tanya, kenapa pohon-pohon besar, pohon beringin, pohon apa kok tumbang diterpa angin, tapi pohon bambu tidak. Nah, rupanya pohon bambu itu dia meliuk-liuk mengikuti terpaan angin. Jadi dari situlah dia mendapatkan filosofi menciptakan Tai Chi Chuan namanya. Tai Chi Chuan, ilmu gerakan tubuh yang mengikuti yang mengikuti gerakan-gerakan lawan gitu dan dikembalikan. Jadi Tai Chi Chuan itu dia punya konsep begini. Kalau disebutnya begini, ketika kita menyerang seseorang dengan kekuatan 10, maka dia akan kembali ke kita dengan berat 20. Begitu Tai Chi Chuan. Kalau semakin keras kita menghantam seseorang, maka semakin keras juga dia akan kembali kepada kita. Itu Tai Chi Chuan. Paham, Sa? Terima kasih, Pak Chandra. Luar biasa ilmunya ini. Menarik ini. Tujuan akhir bela diri adalah tidak menggunakannya ya, Pak Eki ya. Iya. Tujuan. Iya, sempat kutip juga tadi di akunnya Pak Eki di Facebook itu. Mantap. Tapi itu kalimat dari seorang master pedang, Pak Chandra. Kalimat itu adalah kalimat seorang master pedang yang pernah hidup memang. Namanya Miyamoto Musashi. Dia ahli pedang. Seorang samurai begitu. Ya, ahli bela diri pedang. Ya, izin bertanya satu lagi, Pak. Oh iya, silakan. Oh iya. Iya, terima kasih. Ini luar biasa, Pak. Bapak tadi sempat menyampaikan harapan tentang pengembangan dari pencak ini khususnya di Gorontalo supaya bisa dikenalkan di sekolah-sekolah, Pak, untuk eskul. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah tidak ada program dari perguruan Bapak, misalnya masuk ke desa-desa, Pak, seperti kita di sini kan desa-desa, untuk membina anak-anak yang di desa? Di desa apa, Ibu? Mohon maaf, desa apa? Di desa, maksudnya di desa di Gorontalo itu apa? Tidak ada ininya, Pak, ya? Tidak ada programnya ya? Misalnya, ya program dari perguruan untuk masuk ke desa-desa begitu, Pak, untuk pembinaan remaja dan pemuda di desa. Siap. Kalau dari perguruan saya dan ya baik, saya langsung jawab, Pak Chandra, izin ya, Pak, boleh? Iya, silakan Pak Eki, silakan. Jadi di Gorontalo saat ini ada banyak perguruan, Ibu Herlina, ada Tapak Suci, ada Ular Sakti, ada PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate, ada Belibis Putih, ada Garuda Putih, ada banyak. Nah, saya mau ceritakan tentang perguruan kami. Kami ada di Pohuwato, kami ada cabangnya. Di Gorontalo Utara ada. Di Boalemo sampai Dulupi ada. Di Bonebolango di pesantren ada. Di Pohuwato itu di pesantren bukan. Ada di pesantren di sana. Jadi kan di kota juga ada, di perbatasan sana perbatasan antara kalau yang mau ke ini tuh Ibu yang mau ke Bolmut apa itu ya? Langu apa ya? Kuandang.
Bolsel. Bolsel ya, itu juga di perbatasan situ juga kami ada. Cuman memang begini, Bu. Tidak seperti saya sebutkan tadi, itu masih disebut olahraga bela diri kampungan. Sehingga kadang-kadang anak-anak kita belum tertarik. Nah, itu menjadi tugas berat bagi kami. Olehnya kita setiap tadi ada promosi dari olahraga bela diri oleh Iko Uwais ya, yang membuat film Merantau 1, 2, 3 sampai dengan film-film bela diri yang lain, supaya ketertarikan dari anak-anak muda kita terhadap kepada bela diri pencaksilat ini semakin tinggi. Tapi untuk sampai ke sana memang kita belum sampai masif begitu terlalu banyak, Ibu, karena memang terbatas pelatih-pelatih, sehingga kami bekerja sama dengan IPSI kota, IPSI provinsi. Ya, kalau IPSI provinsi itu ketuanya Pak Prof. Nelson Pomalingo, dan di berbagai kabupaten kota yang lain juga ada. Itu kami bekerja sama dengan mereka untuk bagaimana bisa pencaksilat ini sampai ke desa-desa seperti Ibu. Itu masuk dalam program di pencap pencaksilat, Ibu Herlina. Demikian Pak, Ibu Herlina. Saya kembali kepada Terima kasih, Pak. Terima kasih. Halo Pak Chandra. Ya, gimana Bu Herlina? Paham tak? Rupanya ini tidak ada lagi pertanyaan dari partisipan ya. Kolom chat juga tidak ada pertanyaan. Ya, mungkin kita akhiri untuk pertemuan kita di malam hari ini, dan dimohonkan kepada narsumnya untuk memberikan closing statement, Pak. Siap. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bu Herlina, terima kasih Pak Adrian, terima kasih Pak Ep yang tadi sudah bertanya, terima kasih kepada seluruh peserta atau partisipan yang hadir pada pertemuan pada malam hari ini. Hanya ada beberapa kalimat yang mungkin perlu saya berbagi dengan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah saya sangat berharap apabila kalau kita ingin membentuk karakter anak selain dengan pramuka, selain dengan menerapkan sapa salam salim, kita juga bisa mempraktekkan atau mengajarkan bela diri pencaksilat kepada anak-anak kita yang dapat menumbuh kembangkan penempaan karakter bagi anak-anak kita, karena kita tahu bersama bahwa karakter itu tidak bisa digantikan oleh aplikasi, bahwa penilaian terhadap seseorang itu yang paling akhir adalah mengenai karakternya. Demikian. Dan kami berharap olahraga bela diri pencaksilat ini menjadi sebuah ekstrakurikuler yang bisa ditumbuh kembangkan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Adrian, terima kasih Pak Chandra, terima kasih semua, Ibu Herlina. Terima kasih semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber hebat kita, Pak Eki. Luar biasa pengalaman beliau, walaupun di tengah-tengah kesibukan Open Turnamen yang sementara berlangsung, masih menyempatkan waktu untuk membagikan informasi terkait dengan pendidikan karakter melalui olahraga pencaksilat. Sekali lagi kami atas nama Bosmart mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber, terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan, dan terima kasih pula kepada rekan-rekan Bosmart, ada Lontara, ada Kelor, ada kan kami di Sadar Gigi, terus mana lagi ya, mohon maaf jika kami tidak sebutkan. Ya, intinya kami mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya suksesnya webinar pada malam hari ini atas berkat kita semua, dan kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa juga. Baik, selanjutnya jika ada informasi mengenai tayangan selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Hamsa atau Bu Herlina. Iya. Ada penyampaian. Terima kasih. Silakan Pak Hamsa.
Halo Pak Hamzah. Ya, Bu Elina. Ya, Ya, baik. Bu Elina saja, Bu Sek. Ya, ya silakan. baik. Terima kasih Pak. Ya baik Bapak Ibu hebat sahabat Gosmart yang saat ini hadir bersama-sama di tayangan Gosmart edisi ke-19. Kami sampaikan bahwa untuk bulan Desember, insya Allah Gosmart masih off dulu. Nanti kita bertemu lagi di Januari 2021. Jadi malam hari ini adalah malam terakhir kita bertemu di tahun 2020 bersama Gosmart. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Insya Allah kita diberikan kesehatan dan umur panjang dan bisa bertemu lagi di tahun 2021. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eri, Eti, Punu. Iya, terima kasih Opa. Terima kasih Pak Adrian. Opa mau mendaftar ya karena ada ular saktinya. Aku khawatir kalau aku memakai King Cobra, banyak yang gua bantu nanti. Saya izin balik ke lokasi Iya. pertandingan Pak Bapak dan Iya, Ibu silakan Bapak, silakan Iya, kami silakan. persilakan Pak baik, untuk Bapak, ya kembali. Terima kasih sekali ya. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih Opa. Abdul Rahman. Iya, Sani ya. Ya, Terima kasih Pak Zikri. sampai jumpa tahun depan. Iya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Abdurrahman. Salam. Mau Pak Abdurrahman sebelum mulai Pak Abdurrahman mau nanya WA-nya yang dulu masih aktif ya? Iya, aduh. Iya, tadinya karena saya Iya. pernah dengar. Ya. Yang berapa Iya. Pak? 706. Oke, siap. Oke. Kasih. Makasih, mohon izin live. Iya, Bu siap. Terima Lina ya. kasih ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Her, ini stop recordingnya kayak ini saja ya. Stop ya. Oke. Ya, saya ingin izin live juga.